telah diberikan. Inilah masa perkenanan. Pembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas. Perkenanan, penetapan segala puji hormat bagi Raja. Pembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas. Perkenanan, penetapan segala puji hormat bagi Sang Raja. Sang Raja, Sang Raja. Tuhan, kami sungguh mengatakan di hadapan-Mu saat ini dengan iman. Bawa kami terbang. Bawa kami terbang dengan sayap yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terus beracaralah Engkau pada sore hari ini. Sampai wadah kami menjadi penuh. Sayap kami Kau perbarui. Dan kami boleh terbang lebih daripada kemarin. Lebih daripada kemarin. Terima kasih untuk semua. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Karena kami siap buat terbang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Siapa yang siap buat terbang? Katakan sebelah kamu. Ayo siap terbang. Ayo siap terbang ya. Ayo siap terbang. Saya mau tanya kepada saudara. Sayap dipergunakan untuk terbang, betul? Silakan duduk ya. Saya mau tanya, burung yang bisa terbang itu burung yang baru netes. Di mana telur itu baru netes, burung itu sudah punya sayap. Ya. Tapi dia baru netes. Bisa terbang nggak? Nggak bisa. Burung itu bisa terbang kalau dia sudah mulai bertumbuh. Betul? Sayapnya mulai bertumbuh. Saudara, saya percaya semua orang mengerti burung ya. Karena saya percaya terutama anak laki-laki, pemuda-pemudi dan bapak-bapak itu ada yang suka burung ya. Jadi kalau burung itu masih kecil, dia itu sudah sekalipun punya sayap tapi bulunya belum bertumbuh. Bulunya masih kecil-kecil. Nah, dengan berjalannya waktu, bulu itu mulai tumbuh. Begitu bulu itu mulai tumbuh, otomatis karena dia punya naluri. Burung itu punya naluri, bahwa nalurinya itu dia harus bisa terbang. Jadi karena dia punya naluri yang seperti itu, dengan bertumbuhnya akan setiap bulu-bulu dalam sayapnya, dia otomatis dia akan terbang. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana firman Tuhan katakan engkau harus stronger. Ya. Engkau harus bisa terbang dengan kuat. Ya. Saudara mau kan? Mau kan? Saudara, kalau orang burung itu terbang makin tinggi, itu bisa ngelihat semuanya apa yang ada di bawah. Saudara dan saya kalau punya sayap diperpanjang seperti pengakuan iman kita, saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, hari ini ya, saya ingin mengajak saudara karena ada perkara yang Tuhan sediakan buat minggu depan. Pas minggu depan itu adalah pas hari raya daripada orang Israel. Hari raya besar karena hari raya itu adalah hari raya tahun baru. Hampir semua orang di dunia ini
kalau mau memasuki hari tahun baru itu sangat deg-degan. Ada apa ya? Bakal apa yang terjadi? Saudara, kalau orang Tionghoa selalu ada show ya. Kita tahu habis show ini tahun depan show-nya ini, tahun depan lagi show-nya ini. Tapi buat saudara dan saya yang sudah jadi anak-anak Tuhan, show-nya kita cuma satu. Show-nya Yesus. Ya. Jadi setiap kali show-nya ya Yesus terus. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa setiap tahun orang-orang Yahudi pun sama. Dia punya kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Karena perjanjian antara Bapa dengan Abraham. Itulah yang membuat orang-orang Yahudi itu punya kepekaan yang lebih daripada kita. Nah, untuk tahun baru yang sebentar lagi akan dirayakan, yaitu tanggal 10. Ya. Itu mereka mengatakan tahun ini tanggal 10 September itu tahun Ayin Tet 5779. Nah, saudara, kalau saudara melihat akan yang kita ditayangkan ini ya, tolong ditayangkan logonya yang namanya Ayin Tet. Nah, ini saudara, ini Ayin Tet 5779. Nah, saudara, apa ya? Ada apa? Ada apa pada tahun itu? Mereka itu sudah mengerti, terutama nabi-nabi mereka. Ya. Nabi-nabi mereka itu peka banget. Lalu kalau saudara mengatakan begini, kenapa bisa peka? Mereka kadang-kadang gak terima Yesus loh, betul. Karena perjanjian antara Abraham dengan Yesus. Maka itu tetap menjadi bangsa pilihan, tetap menjadi bangsa yang nomor satu di hadapan Tuhan. Kita mau tidak mau harus mengakui bahwa itu bangsa pilihan Tuhan. Oleh karena itu bangsa pilihan Tuhan, maka bangsa itu selalu diberikan segala sesuatu sebelum terjadi, itu sudah diberitahukan. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk persiapan memasuki hari raya Rosh Hashanah. Ya. Dalam peraturan ya, yang ada itu jatuhnya tanggal 9 sore. Begitu matahari itu terbenam, itu sudah masuk Rosh Hashanah. Sudah masuk, itu masuk tahun baru dari orang Yahudi. Sudah masuk tahun 5779. Nah, sampai dengan tanggal 10 satu hari, sampai dengan tanggal 11 ya, Rabu depan, sampai dengan Selasa depan ya, sampai dengan tanggal 11 sore hari selesai. Mereka merayakan hari tahun baru itu 2 hari berturut-turut. Tanggal 10 dan tanggal 11. Jatuhnya hari Senin dan Selasa. Hari ini saya ingin saudara mempersiapkan apa yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya untuk hari Selasa depan. Saya berkhotbah awal pertama, apa yang harus kita lakukan, persediaan apa yang harus kita lakukan. Tapi hari ini saya ingin sampaikan, begitu tanggal 9 ya, matahari terbenam sampai dengan tanggal 10 pagi sepanjang hari Senin sampai dengan hari Selasa, itu masa di mana tahun baru. Mau ada apa? Nah, ini yang akan saya beritahukan kepada saudara. Supaya kita tahu ada apa tahun 5779. Nah, saudara,
kita akan bahas tentang angka 5779. Ya, kita lihat ya angkanya 5779 ya. Kalau berbicara tentang angka ya, itu orang Yahudi sangat pintar sekali. Nah, kita juga tahu arti daripada angka. Saudara tahu angka 5 itu angka anugerah. Ya. Jadi saudara kalau mengatakan, aduh aku lahir tanggal 5, itu tanggal anugerah buat saudara. Ya. Saya pas di hotel kamarnya nomor 5, itu anugerah. Ya. Saudara mengatakan saya pas di lantai 5, itu anugerah. Ya. Angka 5 itu angka anugerah. Anugerah adalah sesuatu hal yang tidak usah pakai bayar, itu anugerah. Pemberian cuma-cuma. Salah satu pemberian cuma-cuma, saudara harus sadar bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu merupakan pemberian cuma-cuma. Oleh karena anugerah, saudara dan saya diselamatkan. Itu anugerah. Jadi angka 5 itu angka anugerah. Lalu angka 7 itu adalah angka sempurna. Karena apa? Karena pada hari yang ke-7 dikatakan Tuhan menyelesaikan segala sesuatu. Dan apa yang diciptakan itu sangat-sangat baik. Jadi 7 itu angka yang sempurna. Nah saudara, kenapa dikatakan 5 itu angka anugerah? Saudara teringat akan firman Tuhan yang mengatakan 5 roti ya, bisa memberi makan 5.000 orang. Masih ingat cerita itu? Ya. 5 roti, angka 5 bisa membuat sesuatu 5.000 orang bisa makan semuanya, bahkan berlebih. Ya. Karena apa? Anugerah Tuhan. Begitu roti itu di tangan Tuhan, 5 roti itu, Tuhan mengenengadah ke atas, diberkati karena anugerah. Roti itu bisa dimakan 5.000 orang. Itulah sebabnya angka 5 adalah angka anugerah. Amin. Tapi 7-nya 2 kali, berarti double. Jadi saudara harus sadar bahwa angka 77 itu angka double sempurna. Lalu angka 9. Angka 9 adalah angka yang tertinggi. Jadi kita itu kalau digabung 5, 7, 7, 9 itu sama dengan begini. Tahun yang penuh dengan anugerah yang double atau double anugerah yang tinggi, top dan terbaik. Ya. Nah, saudara memasuki tahun ini loh. Ya. Tahun yang seperti itu. Ya. Di mana saya mau gambarkan ini tahun 5779. Ya. Saya di sini nih. Begitu saya masuk tanggal 9 sore, ya, begitu matahari terbenam, saya sudah melangkah 5779. Berarti saya sedang berdiri pada tahun yang penuh dengan anugerah, double sempurna, dan Tuhan akan memberikan suatu visi dan misi dalam hidup saya yang terbaik dan sangat baik dan sangat baik. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Itu yang Tuhan sediakan begitu saudara memasuki 5779. Lalu saudara mengatakan, ibu ini bagaimana? Gracia ini bagaimana sih? Kok begitu? Sedangkan itu kan buat orang Yahudi. Betul. Tidak salah. Tapi ya, kita tidak merayakan hari itu secara Taurat. Kita tidak merayakan hal itu karena secara apa? Secara tradisi tidak.
Tapi kita mengambil berkat 5779. Amin. Ya, ingat ya. Kita mengambil berkat 5779 karena saudara dan saya adalah keturunan Abraham secara rohani. Amin. Harus masuk ke dalam diri kita dulu. Ya. Kalau saudara merasakan aku nggak mau, nggak apa-apa. Ya, biar berkatnya jatuh kembali ke saya. Ya. Kamu nggak mau 5779, nggak apa-apa. Berkatnya jatuh ke siapa? Ke Ibu Nani. Ya. Kalau kamu merasakan ini Ibu Nani ngomong apa, aku nggak percaya, nggak apa-apa. Berkatnya jatuh kepada Ibu Nani. Ya, ya. Jadi banyak nanti kalau kamu nggak mau 1, 2, 3, 4, 5 misalnya nggak mau, saya dapat 1 bagian, dapat 5, jadi 6 bagian. Ya. Sungguh, ya, saya nggak main-main untuk bicara ini, saudara. Saya rindu sekali bahwa berkat ini jatuh kepada saudara semuanya dan juga kepada saya. Oleh karena itu saya awali sebelumnya sampai minggu depan. Selama 1 minggu engkau bisa siapkan hatimu untuk menerima segala-galanya. Amin. Ya. Saudara, kalau ini saya lihat dari dari Google, dikatakan gini. Angka 9 itu angka yang sangat unik. Selain angka yang tertinggi yaitu Tov dan angka yang terbaik, ada beberapa keunikan angka 9. Ditambah dengan angka 1 sampai dengan 10 jumlahnya unik. Nah, di sini dikatakan nih, 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, 10 itu kan 1 sama 0, ya kan? 1 ditambah 0, 1 kan? 1 tambah 0, 10 apa 1? Hah? Nah, berarti ada angka 9 tambah 1, 10, 1 tambah 0, 1. 9 tambah 8 berapa? Ini benar loh ya, ini benar, saya tidak seperti orang Alibaba yang kemarin ya. Saya enggak, ini benar-benar kejadian dan kamu bisa lihat ya. 9 tambah 8 berapa? Coba ngomong, aduh anak-anak TK, ini anak TK ya. Anak TK, 9 tambah 8 berapa? 1 tambah 7 berapa? Nah, betul kan ada 8-nya. 9 tambah 6 berapa? 1 tambah 5 berapa? 9 tambah 10 berapa? 1 tambah 9 berapa? Nah, jadi seolah-olah tuh ada yang unik yang dinamakan angka 9 itu. Nah, lalu kalau angka 9 itu ya dikalikan bisa menghasilkan angka 9. 9 tambah 4 berapa? Berapa? 35? Hah? 36. 3 tambah 6 sama dengan berapa? Tuh. Jadi rada ada keunikannya. Kenapa? Karena angka 9 itu angka yang Tov. Angka 9 itu angka yang tertinggi. Jadi tahun Ayintet ini adalah tahun yang sangat unik, sangat luar biasa. Percaya? Ya. Tahun ini tahun yang sangat unik dan tahun yang sangat luar biasa loh. Nah ya, jadi kita akan bicara dengan saat ini. Apa artinya tahun yang top dan unik dan ajaib? Tahun 5779 itu adalah tahun yang top, tahun yang unik, dan tahun yang ajaib. Dan itu menjadi milik saudara dan saya. Amin. Nah, apa artinya top? Top itu ngetop, top yang sangat bagus. Ya, number one. Nah, sekarang gini. Saudara, dengan adanya Asian Games ini kan yang menjadi pemenang ya kan, ada yang dapat medali perunggu, betul? Ada yang mendapat medali perak,
Ada yang mendapat medali emas, tiga-tiganya menang, ya, dapat medali. Tapi yang paling top adalah medali emas. Bisa ngerti ya? Nah, itu yang disediakan Tuhan untuk saudara dan saya dalam tahun 5779. Ya, itu yang Tuhan sediakan. Itu yang namanya top. Nah, dalam bidang apa, Bu? Dalam bidang seluruh usahamu. Engkau akan mendapatkan partner yang top. Ya. Engkau akan mendapat usaha baru yang akan membuat penghasilan yang top. Buat Tuhan gak ada barang mustahil. Yang penting kamu percaya aku memasuki tahun yang luar biasa. Amin. Ya. Sekarang unik. Ya, dikatakan tahun 5779 itu tahun yang sangat unik. Yang unik apa sih maksudnya unik? Unik itu sesuatu yang tidak umum. Itu namanya unik. Ya. Kalau kamu memberi barang, barangnya kodian, biasa. Ya. Tapi yang namanya unik adalah sesuatu yang tidak umum. Ya. Artinya special edition lah. Ya. Adanya cuma satu, ya adanya cuma satu. Spesial, unik. Ya, saudara, apa yang dimaksudkan Tuhan ngasih sesuatu? Engkau akan mendapatkan sesuatu, pekerjaan, pelayanan yang unik untuk tahun ini. Ya. Pelayanan yang unik itu apa? Ya belum tahu. Pekerjaan yang unik itu kiranya apa? Ya belum tahu. Tapi pokoknya dapat yang spesial. Amin. Dan itu disediakan buat saudara dan saya. Nah, sekarang tahun yang ajaib. Ya. Apa sih artinya ajaib? Ajaib itu di luar akal kita. Itu ajaib. Kalau yang biasa-biasa, ya biasa, itu hal yang biasa. Tapi yang namanya ajaib adalah sesuatu yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan, itu yang namanya ajaib. Dalam bidang apa? Jasmani dan rohani. Engkau akan mengalami banyak perkara ajaib dalam pelayanan. Engkau akan mengalami banyak perkara-perkara yang ajaib dalam usaha. Bahkan perubahan-perubahan yang terjadi buat suamimu, buat istrimu, ya, buat anak-anakmu, itu akan terjadi dengan amat ajaib. Amin. Itu bakal terjadi tahun 5779. Saudara, saya nggak main-main untuk bicara ini. Ini kalau tidak ada janji Tuhan, saya tidak berani untuk mengatakan hal ini. Karena apa? Kalau saudara lihat ya, dengan adanya mau Pilpres ini, banyak perkara yang terjadi. Mungkinkah ini bisa terjadi? Ya. Tapi saya mau mengatakan di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan sudah tetapkan pasti terjadi. Tergantung dari saudara. Ya. Apa saudara mau mendengar dan harus menangkap akan semuanya itu. Sekarang step yang kedua. Kalau saudara dan saya mendengar akan hal ini, persiapan apa yang harus saudara lakukan? Ya. Semua disediakan. Harus ada persiapan. Siap buat menerima persiapan? Siap melakukan semua persiapan? Nah, Tuhan katakan, nah, untuk menjalani tahun 5779 dibutuhkan hikmat dan bijak. Tuhan sangat merindukan ya, saudara dan saya ini mempunyai hikmat dan bijak. Itu yang Tuhan mau. Karena hikmat dan bijak itu akan membawa kamu ini bisa mendapatkan seluruh janji yang Tuhan siapkan
untuk tahun 5779. Nah, salah satu contoh, saya tidak tulis di situ ya. Karena ini baru dapat tadi siang. Saya mulai berdoa waktu persiapan hari ini, saya bilang, Tuhan kasih contoh tentang hikmat dan bijak. Saya bilang, supaya kita itu di dalam menjalani, kita tahu persis apa yang harus kita lakukan dengan hikmat dan bijak dalam usaha, dalam pelayanan. Nah, lalu Tuhan itu kasih contoh tentang Eliezer. Nah, saudara tahu pada saat Abraham mau ngambil mantu, dia menyuruh Eliezer mengatakan, bawa seorang perempuan, wanita dari negeriku, bawa ke sini. Saudara tahu semua kan, mantunya namanya Ribkah, betul? Nah, bagaimana cara Eliezer membawa Ribkah dari daerah Haran, dibawa sama Eliezer masuk ke tanah Kanaan. Saudara, hari ini kita belajar ya, bagaimana Ribkah ini suatu pelayanan, suatu janji Tuhan. Karena apa? Melalui Ribkah, melalui rahim daripada Ribkah, lahir seluruh keturunan Abraham. Betul? Ada berkat yang akan turun dalam hidupnya. Harus ada seorang Ribkah. Harus ada seorang Ribkah, saudara. Jadi harus dibawa dari Haran ya, untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya. Ada yang harus dibawa karena Tuhan punya rencana. Demikian juga hidupmu. Ya. Tuhan punya rencana, visi dan misi. Ya. Kita bayangkan bahwa Ribkah itu visi dan misi yang Tuhan tentukan. Kalau pada saat itu Ribkah menolak, destininya terpotong. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Eliezer. Ada yang dinamakan hikmat dan bijak. Dikatakan di dalam Kejadian 24 ayat 10 dikatakan begini. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Saudara, jadi yang pertama, untuk mendapatkan sesuatu itu dibutuhkan persiapan. Saudara mau memasuki akan yang namanya Ain Tet, itu harus ada persiapan. Tidak bisa. Ya. Orang mau mendapatkan sesuatu perlu yang dinamakan persiapan. Ya. Persiapan secara jasmani dan rohani. Ya. Begitu Eliezer mendapatkan tugas, ini persiapan dulu dong. Persiapannya karena mau melamar, perlu adanya mas kawin. Nah, kalau saudara dan saya mengatakan, ada orang mengatakan begini, ya aku bagaimana bisa kerja gak punya modal. Saudara, modal itu akan datang sendiri. Yang penting siapkan hatimu. Ya. Siapkan hatimu, siap buat kerja. Pasti Tuhan buka jalan. Amin. Itu yang ada. Harus ada persiapan. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan? Dikatakan doa minta tanda-tanda dari Tuhan. Ya. Kalau saudara ditawarkan sesuatu proyek misalnya, ya persiapkanlah dulu. Ya. Persiapkan semua dan semuanya itu. Sesudah itu harus minta tanda-tanda dari Tuhan. Tuhan ini benar enggak sih? Ya. Pada suatu saat, saya mendapatkan tawaran untuk kerjasama dengan seseorang. Ya.
saya nggak mau cepat-cepat untuk menerima. Ya. Saya terus bawa dalam doa. Saya terus minta tanda-tanda yang dari Tuhan. Benar enggak ini Tuhan? Benar enggak? Karena saya tidak mau segala sesuatu akhirnya salah jalan. Ya. Lihat. Kejadian 24 ayat 12. Lalu berkatalah Eliezer, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kira yang ditentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Minta tanda-tanda yang jelas. Ya. Dalam tahun 5779 ini akan banyak perkara yang Tuhan tawarkan buat saudara. Ya. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan itu mau ada tahun kelimpahan, tahun lawatan. Ya. Kita sebentar lagi kita akan masuk dalam lawatan yang belum pernah kita lakukan. Kita akan pelayanan ke Pontianak dan ke Palangkaraya. Buat pasar murah besar-besaran bersama dengan TNI. Ya, saudara. Nah, yang seperti itu belum pernah kita lakukan. Kita sudah doakan. Harus ada persiapan. Sampai lawatan harus terjadi. Amin. Ya. Pasti lawatan akan terjadi buat Indonesia. Pasti saudara dan saya akan mendapat berkat-berkat ayintet dalam hidup kalian. Saya berdoa. Tidak ada kemiskinan lagi dalam kehidupan kalian. Ya. Itu kerinduan saya. Apalagi kerinduan Tuhan. Sabar apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ya. Saudara, kenapa kita harus pakai hikmat dan bijak? Ya. Kenapa? Karena begini. Di mana ada berkat yang Tuhan sediakan, yang paling tidak suka siapa? Musuhnya Tuhan. Siapa itu? Iblis. Ya. Di mana Tuhan sediakan sesuatu, kamu lengah tak rebut. Kamu lengah tak rebut. Saudara harus sadar. Ya. Itu iblis. Ya. Itulah sebabnya kita harus super hati-hati. Harus pakai hikmat dan bijak di dalam segala usaha. Kalau tidak, dia rebut itu dan saudara tidak dapat. Kalau sudah tidak dapat, saudara katakan, katanya, nah itu. Katanya tahun 5779 tahun Ayintet, di mana tahun Ayintet adalah sesuatu tahun yang luar biasa, lawatan penuaian, ya, top, ajaib. Kok begini? Saudara tidak bisa melihat. Kenapa semua terjadi? Kenapa orang lain itu berhasil dan saya tidak? Jangan iri dengan orang yang berhasil. Tapi saudara harus belajar kenapa orang itu bisa berhasil. Ya. Saudara kalau misalnya banyak dengar cerita-cerita tentang yang jadi pemiliknya online Alibaba itu. Saya kalau baca-baca itu, saya bilang, pinter pisan ki bocah. Ya. Walaupun orang wis gede, wis tua, rada tua, belum tua sekali sih. Tapi pinter banget gitu. Dia kalau bikin trik-triknya itu pinter banget. Jadi saya bilang, pinter ya. Tapi saya tidak mengatakan iri dengan dia. Saya bisa, ini bisa pinter ini gimana ya? Kita punya Tuhan yang lebih dari semuanya.
Kita percaya Tuhan kita sanggup memberikan perkara yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Nah, oleh karena itu kita harus tahu jerat-jerat iblis. Ya. Coba bayangkan, iblis itu kalau ngasih jerat, saya mau membongkar rahasianya iblis supaya saudara tuh ngeh dan tahu. Ya. Iblis kalau mau menjatuhkan saudara itu selalu pakai metode yang sama. Ya, sekali lagi ya. Iblis kalau mau menjatuhkan atau merebut berkatmu itu selalu mempunyai metode yang sama. Mau tak tunjukin ya? Oke. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 dikatakan begini. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Ya. Pengkhotbah mengatakan begitu. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Betul enggak? Betul enggak? Betul saudara. Dikatakan apa yang pernah ada itu akan ada lagi. Betul. Ya. Sekarang kalian model rok pakaian aja ya. Dulu modelnya begini, terus ganti lagi, keluar lagi modelnya, betul enggak? Ya. Jadi apa yang pernah ada itu akan ada lagi, cuman dikit-dikit dimodifikasi, tapi selalu ada. Nah, dikatakan lagi, ada sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ini firman Tuhan. Tapi kenyataan dalam dunia itu seperti itu. Yang dulu ini baru, ternyata enggak. Dulu udah pernah ada. Sekarang tinggal ada, diperbarui saja. Nah, kita suka dikelabui. Itu keadaan. Nah, iblis pun sama. Ya. Yuk kita baca sama-sama. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Ya. Ini trik-triknya iblis buat menjatuhkan kita. Ya. Kita lihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Karena apa? Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara lihat. Kejatuhan setiap manusia. Saudara manusia kan? Saya juga manusia. Oleh karena itu hari ini super hati-hati terhadap jerat ini. Karena dia punya trik yang sama. Yang pertama apa? Melihat. Tiap hari saya menganjurkan saudara, Tuhan singkapkan mataku. Buka mataku untuk melihat yang benar. Sebab apa? Dosa itu jatuh dan seringkali 80% itu melalui mata. Melihat. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara misalnya kelemahannya itu, ini saya punya kelemahan kalau ke kalau misalnya ke mall dan kadang-kadang kalau saya ke pasar Kanoman, salah satu kelemahan saya bisa beli barang semuanya tak beli, rasanya murah gitu ya. Nanti saya lihat buah ini kok bagus ya, sudah. Terus jalan, lihat lombok kok gede-gede banget ya. Beli sayanya saudara. Ya. Saya lihat tomat, aduh tomat kok gede-gede bagus ya. Beli sayanya. Saya belum tahu, sedangkan saya tuh tidak suka sambal. Tapi lihat gedenya lombok, saya bisa beli. Ya. Saya lihat gedenya itu namanya tomat, saya bisa beli. Nanti kalau saya lihat lagi buah apa gitu ya, saya bisa beli. Saya bisa beli macam-macam pisang. Ya, pisang ini tak beli,
ini kok ada pisang sabah, saya suka pisang sabah, saya beli. Nanti ada pisang raja, saya beli. Saya belum tahu mau tak makan buat apa. Ya. Itu namanya kurang bijak. Karena apa? Mata. Makanya saya sering kali kalau udah sampai terpaksa, saya tidak mau pergi ke pasar Kanoman. Pencobaan itu tuh. Ya. Buat saya itu pencobaan. Saya kalau mau ke belanja akhir bulan gitu ya, tak catat dulu. Mbak, butuhnya apa? Ini. Wes, ya. Saya langsung beli. Tapi saya kalau pergi sama Freddy sama Sofi, hilang Freddy selalu. Ya, tuh anaknya. Kokoh kemana? Buh. Kita bawa dulunya bawa satu saja, saya bilang gitu. Ya tapi saya mau belanja ini, mau tak taruh mana? Freddy ini gak ada. Nanti terus dia ngambil lagi aja. Saya ngomong sama Sofi, udah ngambil. Mah sudah mah, tak lihat. Sing kopi lah, sing apalah gitu ya. Sebetulnya nggak terlalu penting. Karena apa? Mata. Lihat bisa jatuh, saudara. Jadi begitu juga dalam usaha saudara. Kenapa banyak orang kepleset? Karena melihat dan berpendapat itu baik untuk diambil. Saudara kalau ditawari, ini proyek sangat menguntungkan. Hitungannya begini, menguntungkan. Begitu melihat hitungannya, kita berpendapat itu baik, langsung kita ambil. Hati-hati. Ya. Mata bisa membuat kita kejerat. Seperti yang dialami oleh siapa? Ya oleh Hawa. Itu treknya iblis. Dan selalu terus menerus dia punya trek yang sama. Selalu melalui mata. Ya. Yang kedua apa? Kelihatan sedap. Ya. Kelihatan sedap. Contoh misalnya. Saya tuh sudah kenyang sebetulnya ya. Saudara, saya tadi siang diceritain sama Ibu Ina. Ya, tentang bahwa kelas SD kita sedang akreditasi. Ya, nah terus ini ibunya, ada dua ibu-ibu yang sedang menilai sekolahan. Ya. Lalu disediain makanan kan, snack banyak itu di meja. Ya. Sebetulnya ibu ini tuh nggak mau makan. Ya. Karena lagi puasa. Tapi mungkin dia punya punya hobi makan. Ya. Begitu lihat tuh semuanya, aduh, sebetulnya saya tuh lagi puasa. Tapi makanan segini banyaknya disiapin, kalau nggak dimakan ya nggak enak ya Bu ya. Kita sudah disiapin ya. Ibu nyiapin ini dengan baik-baik buat kita ya Bu. Sekarang kalau saya nggak makan, gimana ya Bu ya? Ya saya sudahlah, hari ini saya batal puasanya. Saudara, karena apa? Melihat dan kelihatan sedap. Ya, hati-hati, itu perkara makanan, itu kecil. Tapi kalau ada proyek, ada usaha yang akhirnya ditawarkan dan kamu lihat kelihatan sedap. Ya. Terus apalagi menarik hati, itu bahaya banget. Ya. Treknya iblis sama. Begitu kamu ditawari sesuatu, ditawari untuk pelayanan. Wah pelayanan ini begini, gitu ya. Menarik, sangat menarik. Ya. Kelihatan baik. Belum apa-apa kita ambil. Awas hati-hati. Kalau kelihatan baik, menarik hati. Ya. Kelihatan prospek.
Kan kita kalau orang proyek ini kan prospeknya bagus. Usaha ini prospeknya bagus. Prospeknya bagus. Hati-hati. Bukan tidak boleh. Kalau kamu ditawari ini orang berhasil, ini orang berhasil, ini orang berhasil, ini orang berhasil. Prospeknya bagus. Ya. Permintaan masih sangat banyak. Bukan tidak boleh. Hati-hati. Ya. Karena apa? Kalau kamu sudah jiwa kamu, pikiran kamu ya, sudah dipengaruhi oleh keinginan, itu sangat berbahaya. Ya. Di mana kejatuhan Hawa? Ya. Begitu dia melihat kelihatan baik, ya masih tutup sampai di situ. Tapi apa? Ada timbul keinginan. Itulah yang mendorong Hawa jatuh dalam dosa. Buang semua keinginanmu dulu. Netralkan Tuhan. Buang semua apa yang aku inginkan untuk kepentinganku. Ya. Kalau ini benar berasal daripadamu, engkau yang akan menemukan saya dengan orang-orang yang sungguh-sungguh bisa membantu untuk menyelesaikan semua dan semua proyek ini. Ya. Buang keinginan kita dulu. Ya. Sebab keinginan akan mendorong kita maju lebih cepat. Dan bisa salah kitanya. Harus pakai hikmat dan bijak. Untuk apa yang Tuhan sedang berikan visi dan misi untuk kita. Nah, lalu apa selanjutnya, saudara? Mulai bertindak tanpa pertimbangan. Hawa pun begitu. Sudah ada keinginan, mulai bertindak tanpa pertimbangan. Mulai tangan diangkat dan mengambil. Dan sudah kadung ngambil, cari bala, cari teman. Ya, aku sudah kadung ngambil. Bagaimana cara aku bisa mempengaruhi yang lain? Kasihkan kepada orang yang paling dekat. Ini enak, ini enak. Loh, kamu jalan-jalan kemana? Kata Adam ceritanya ya. Ini enak ternyata Pak Adam. Kak ini enak. Loh kamu tuh gimana sih? Icipin dulu baru marah sama saya, icipin. Diicipinlah sama si Adam. Oh iya bener ya. Nih aku ngambil ini nih pakai pertimbangan. Nih prospeknya bakal begini. Jangan nyalahkan saya dulu. Lihat nih hitungannya begini. Sampai meyakinkan akan orang yang dekat dengan kita. Ya. Sampai akhirnya kepengaruh juga. Kemakan juga. Dua-duanya masuk ke lubang. Saya berdoa untuk hal ini. Biar masa tahun 5779 ini jangan sampai jerat ini menimpa kalian. Amin. Jangan sampai jerat ini menimpa saudara dan saya. Ya. Kalau dulu belum ada Roh Kudus. Ya. Sekarang Tuhan sudah berikan Roh Kudus. Sekarang Tuhan berikan satu malaikat setiap kali di samping kita. Betul? Tadi kita sedang menyanyikan beri dan lingkupi aku dengan hineni. Betul? Kau kirimkan malaikatmu yang ada di sampingku untuk membawa aku terbang tinggi. Betul tadi pujiannya mengatakan begitu. Nah, saudara, ada malaikat penolong. Ada malaikat yang diperintahkan untuk mendampingi saudara dan saya kemana saudara pergi. Keputusan apa yang saudara akan ambil. Itu ada malaikatnya. Dan malaikat inilah yang akan memberitahukan kepada saudara. Malaikat inilah yang akan menuntun saudara.
dan itu berjalan bersama-sama. Kita melakukan suatu kerjasama Roh Kudus yang ada dalam hidup kita dan malaikat penolong yang ada di sebelah kita, ya, akan memberitahukan jangan, dan jangan. Saudara minta sama Tuhan supaya hatinya dibikin tidak sejahtera. Kalau kamu mau ambil suatu keputusan untuk melakukan suatu proyek atau pekerjaan apapun, saya berdoa ini saudara bisa tangkap ya, dan sangat hati-hati melakukan segala sesuatu dengan hikmat dan bijak ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar ya. Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau melekat kepadaku ya. Bisa ditayangkan tentang anggur yang benar, maka engkau akan berbuah lebat ya. Engkau akan berbuah lebat. Melekatlah kepada Tuhan. Kuncinya cuma satu, melekat ya. Kalau saudara dikatakan melekatlah kepadaku ya, aku ini pokok anggur yang benar kok carang-carangnya. Engkau tidak bisa berbuah di luar aku, kata firman Tuhan. Nah, kalau engkau tetap di dalam aku dan aku tetap di dalam kamu, maka engkau akan berbuah lebat, saudara. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita melekat kepada Tuhan ya. Kita akan berdoa dan katakan, lekatkan hatiku ya. Kita minta sama Tuhan saat ini. Kita bangkit berdiri dan kita katakan, Tuhan, lekatkan hatiku. Biar kita tetap melekat kepada Tuhan. Supaya kita berbuah banyak. Dalam tahun Ayintet ini. Ada perkara-perkara yang luar biasa. Kami terlepas daripada semua jerat-jerat iblis. Dan kami bisa terbang tinggi. Taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, lekatkan hatiku. Melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Lepaskan semua yang kubuat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Katakan, lekatkan hatiku Tuhan. Sejalan dengan firman-Mu.
meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Lekatkan hati kami seperti perangko melekat pada hati-Mu yang gak bisa dilepaskan lagi. Biar kami boleh berbuah lebat pada tahun Ayintet ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.